Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah kajian Ahad pagi IKD Kota Kediri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi ingkang sejuk menika kula panjenengan saged ngrawuhi majelis taklim, majelis zikir ingkang insyaallah barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Mugi-mugi sedaya amal kula panjenengan milai wau dalu dini hari dilanjutkan kita ibadah sholat subuh, lalu alhamdulillah pada pagi hari ini bisa kembali memakmurkan masjid ini. Sedaya kemawon mugi-mugi dipun tampi dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan saya bersyukur Bapak Ibu semuanya wonten enjing menika saged pepanggihan kalian panjenengan malih, dan yang luar biasa saya suwi ibu-ibune Kediri saya ayu kados Dewi Sekartaji, solehahnya insyaallah kados Ibu Aisyah. Mugi-mugi panjenengan kula dongaaken pepanggihan kalian Ibu Khadijah wonten Jannatun Naim. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak nggih ngoten, tambah suwe tambah ketok tuwek, tambah gagah tapi ini tambah soleh. Mugi-mugi Pak kula panjenengan mangke saged mlebet golonganipun para nabi, para anbiya, para siddiqin, para syuhada. Amin, Allahumma amin. Pada pagi hari ini saya ingin berbagi kalian panjenengan sedaya bab ingkang menurut saya salah satu yang paling penting menawi kula panjenengan mendambakan urip wonten negara ingkang kalebet baldatun thayyibatun warabun ghafur. Napa niku? Nggih menika menyiapkan anak kula panjenengan supados mangke dados anak-anak bangsa, anak-anak negara ingkang soleh kados Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Amin, Allahumma amin. Semangat kepahlawanannya, sikap kenegarawanannya kados bapak dari bapak negara nggih menika Pak HOS Cokro Aminoto, negarawan pahlawan ingkang luar biasa. Beliaulah yang pertama kali mendengungkan dan menyosialisasikan kemerdekaan bagi negara ini. Dengan istilah beliau yang terkenal, marilah kita menjadikan rakyat pribumi ini menjadi manusia seutuhnya, tidak lagi menjadi seperempat manusia. Dan slogan perjuangannya yang terkenal, setinggi-tinggi ilmu, sepintar piantar siasat, dan semurni-murni tauhid. Nah, mudah-mudahan kajian kita yang tidak lama durasinya nanti
saged menginspirasi kula panjenengan untuk ndadosaken anak kula panjenengan kabeh supados seperti para bapak bangsa. Amin Allahumma amin. Nah, saderenge kula mulai kula badhe takon, ibu-ibu sinten ingkang suaminya luweh gagah, luweh maco timbange kula? Saya durung mari pertanyaan ibu. Indikatore anake luweh akeh timbange anak kula. Anak kula 6. Nggih. Wis 6 sing wedok wayu kabeh, sing lanang guwanteng kabeh kaya bapake. Nah. Sinten Bu sing anake luweh teko 6? Angkat tangan. Mboten wonten. Oh ibu niki wonten niki. Pinten Bu? 8. Masya Allah. Kewetoke lembut, kalem ngoten nggih tibake. Untung sampun radi sepuh Bu. Mangke insya Allah dapat door prize Bu yang anaknya banyak. Nggih, menghubungi Ustadz Abdurrahman. Saya itu niki Bu. Mbuh dikae napa mangke jenengan. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan kepada panjenengan, rumiyin nalika zamanipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten seorang sahabat ingkang paring asma Aqra bin Habis At-Tamimi. Kinten-kinten piantun pundi le At-Tamimi niku? Ya wong Arab. Nggih to, wong zamane Rasul ya wong Arab. Lek wong Kediri nah, Pak Aqra niki suatu pagi dari kejauhan melihat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersenda gurau dengan anak-anak kecil. Sebagian digendong, sebagian dilus-lus rambutnya, sebagian dikecup kepalanya, keningnya. Gumun Aqra niki. Loh, lapa Rasulullah mbak arek cilik-cilik iki? Kok orang gawean. Akhirnya piyambake nyedek. Setelah dekat dengan Rasul, Aqra niki tanglet-tanglete ngeten, Bu. Ya Rasulullah, nopo kok panjenengan akrab kalian lare-lare alit kok kados ngeten? Kula niki kagungan yoga cacahe sedoso. Luwih maco timbange suaminya ibu tadi itu yang hanya 8. Ya anaknya Aqra iki 10. Lelananging jagat nih. Teman saya ada yang anaknya 13. Dari satu istri. Ya, napa lek istri ini kalih lak 26 niku jumlah anaknya. Kenapa panjenengan akrab kalian anak-anak kecil? Padahal kula niki kagungan yoga sedoso jumlahe, satu pun tidak ada yang pernah saya cium. Pas kula maos kisah ini terus bayangno, lah lek anake gak tau dicium, lajeng sing diambungi yang Pak Aqra niki sinten? Memang keturunannya Dewi Sekartaji ki rodok-rodok. Rasulullah pun tersenyum, lajeng piyambake jawab, irhamu man fis sama, irhamu man fil ardi, sayarhamu man fis sama. Sayangilah siapa saja yang ada di muka bumi, niscaya engkau akan disayangi oleh yang ada di langit. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menjawab, apakah engkau tidak takut kalau kemudian Allah mencabut kasih sayangmu, rasa kasih sayangmu terhadap manusia gara-gara tidak suka membelai, menciumi anakmu?
Nah, dalam kesempatan lain Kanjeng Rasul dawuh ahibbus sibyan warhamuhum, cintailah anak-anak, warhamuhum, dan kasih sayangilah. Kula panjenengan kedah gati, ibu-ibu kedah kagungan wadut ingkang besar rasa kasih sayang terhadap anak kecil. Makanya bapak-bapak mangke lek milih mantu Pak, mantu wedok Pak, nah, jenengan kedah adakan fit and proper test. Nah, undang psikolog ya, suruh ngetes apakah calon mantu panjenengan ini gati kalian anak kecil. Pas kadung jadi mantu tibake koyo mak lampir. Naudzubillah min dzalik. Niki penting. Kula mawon menawi pados khodimat, pados pembantu rumah tangga sing kula terawang rumiyin, terawang duluan sebelum saya terima itu gati napa mboten kalian lare alit. Karena saya masih punya anak umur 4 tahun. Ya. Dan alhamdulillah ya saya dapatkan. Wa idza wa'adtumuhum, menawi kula panjenengan sumadosan janjeni anak kula panjenengan fafulahu, harus kula panjenengan penuhi. Napa? Fa innahum la yarawna innakum tarzukuhum. Karena dalam benak anak kecil itu Pak, dalam benak anak kecil itu yang memberi rezeki mereka itu adalah kula panjenengan tiang sepai. Dados lek lare alit umur balita batita sampeyan dinas luar kota, dinas dalam kota, janjeni numbasaken permen, pas wangsul ngelali, niku dampake elek Pak. Nggih, usahakan dipenuhi sebaik mungkin. Nah, ini sebagai pengantar. Ini anak saya nih. Kok 5 nduk kene sing bayi belum ke foto. Bapak Ibu, sayangnya waktu kita nggak lama, tapi saya ingin berbagi wonten paling tidak gangsal kewajiban kula panjenengan kagem anak-anak kula panjenengan. Pertama, kula panjenengan kedah ngertos pengetahuan tentang periode emas anak. Insya Allah nanti kita akan bahas pagi ini. Ingkang nomor kalih, kula panjenengan juga kedah ngertos ilmu dasar tentang tumbuh kembang fisik anak. Insya Allah nanti kita senggol ini. Ingkang nomor 3, ini yang paling penting menurut saya Bapak Ibu, kula panjenengan kedah ngertos ilmu tentang tumbuh kembang psikis anak. Lalu yang nggak sempat kita senggol nanti tapi juga penting, ilmu tentang 9 kecerdasan majemuk anak. Dan yang kelima, ilmu tentang gaya atau modal belajar anak kita. Wonten apa mboten anak panjenengan ingkang lek pas sinau badhe UTS utawi UAS lungguh di balik mejanya duduk manis namung 12 menit. Saklajenge piyambake mlaku-mlaku ambek nggawa bukune, ana adike lewat di sampluk gawe bukune. Adike nangis, dia bahagia. Wonten sing ngoten? Wonten. Nah niku modal belajarnya adalah kinestetik. Boten kerasan lek dikongkon lungguh. Saya napa mboten? Saya tinggal panjenengan memfasilitasi dos pundi carane modal tadi, gaya belajar tadi itu bisa efektif
dipakai dia untuk belajar. Misalipun dengan menyediakan alat peraga pendidikan, itu kalau di sekolah kathah Bu, alat peraga matematika, alat peraga sosial, alat peraga IPA, atau dengan simulasi, dengan game, ya, dengan tanya jawab. Nah seperti sekarang ini yang kedua, ada sing nyewatek betu. Wah niki ibu niki, kula dongaaken catetane mlebet surga Bu, sak wonge, amin Allahumma amin. Nah bapak ibu sing saiki nyatet niku modalitas belajarnya itu dinamakan visual. Jadi dia akan sangat efektif belajar kalau dengan melihat, ya, kalau dengan melihat. Saya napa mboten? Saya. Nah karena itu nanti panjenengan fasilitasi dengan buku-buku yang berwarna-warni. Biasanya piantun ngeten niki senenge maca koran niku jawab pos soalnya kata gambari. Nggih. Nah wonten malih sing kebanyakan hadir sak menika niku ndelok ae. Ndelok cek gantenge sing ceramah. Terus ndelok tulisane. Nah, tapi gak tahu nyatet. Nah itu modalitas belajarnya, gaya belajarnya auditori. Dia lebih efektif belajar dengan mendengar. Napa ndak saya niku? Saya pisan. Sing langkung sae tiga-tigane. Guru ingkang sae bisa merangsang anak untuk menggunakan tiga potensinya tadi dalam belajar. Orang tua yang baik sama bisa merangsang tiga potensi belajarnya tadi untuk dia pakai belajar. Cuma ini enggak kita singgung nanti. Kapan-kapan mawon, nggih. Lek tak kekno kabeh gak diundang maneh kula mangke. Nah, saya karena waktunya nggak panjang, saya ingin masuk ke sini saja. Nah, ini. Coba jenengan anu nggih. Atau anu. Mau keluar. Ini tadi pakai flash disk kan? Wah, tak ngomong jangan di copy antum. Mana ada pisen jangan di copy dulu. Belum enggak. Nah, nggak keluar. Nggak keluar suaranya. Panitianya kurang nyiapin.
Punten Bu nggih. Masalahnya tidak di telinga panjenengan nih. Putar lagi Bu. Tepuk tangan buat Novel dan Ines. Luar biasa. Sinten panjenengan ingkang pengin anake kados Novel dan Ines, angkat tangan. Mudah-mudahan malaikat lewat membantu doa kita. Amin Allahumma amin. Menurut panjenengan Novel kalian Ines niki murid kelas pinten? Kelas setunggal. Napa niki? Kok dengung? Kelas tunggal SD badhe minggah kelas kalih. Lajeng Ines kalian Novel niki kinten-kinten anake kiai utawi anake PNS kalian pegawai swasta. Gak ngerti Ustadz wong dudu anakku. Kenapa ini Mas suaranya? Jadi Novel dan Ines ini sanes anake Ustadz, sanes anake kiai. Tapi alhamdulillah ujian munakosah kenaikan membaca Qur'annya itu lulus jayyid jiddan mumtaz. Menurut panjenengan anak ini punya keunggulan apa? Yang pertama, hafalan Qur'annya banyak, nggih. Lajeng yang nomor kalih napa Pak? Bacaan Qur'annya sudah selevel kalian koriknya IKD Kediri. Masya Allah, itu sih kelas 1 loh niki. Sing nomor 3, kalau sudah gemar membaca Al-Quran, hafalannya banyak, mugi-mugi piyambake nggih cinta dumateng Al-Quran. Amin Allahumma amin. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, setiap kula panjenengan ningali anak kados ngoten niku, selalu kemudian yang muncul dalam benak kita itu pertanyaan. Ingkang pertama iku sopo bapake, sopo ibuke.
kok duwe anak Masya Allah, duduk koyok anak-anake wong sing mlebu geng motor, sing seneng ngombe oplosan, saking ngakai kasuse sampai ono lagune oplosan. Sing nyanyi sinten Bu? Hafal itu ini. Ibu hafal dan yo anake. Pertanyaan kedua, bagaimana cara orang tua itu mendidik anaknya? Kok bacaan Qur'annya kelas 1 wis kados Qori IKD Kediri? Kok kelas 1 apalane wis akeh? Kok kelas 1 SD tajwidnya di luar kepala? Ada pelajaran apa nak? Ada pelajaran anabu. Setiap ada kata ana nanya dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasia, al anamila. Aku ben kok gak koyok ngono. Ya. Nah, alhamdulillah. Dados Bapak Ibu rahimakumullah, anak kita disebut hebat, disebut smart children. Itu yang pertama cirinipun seperti Nabiullah Ismail, anak daripada Nabi Ibrahim, seperti anak jalur Gaza. Qala ya bunayya inni arafil manami anni atbahuk. Wahai ananda tercintaku, aku membengi, kata Nabi Ibrahim, mimpi beleh awakmu. Apa pendapatmu? Apa jawaban Nabi Ismail? Ya abatif al matu'mar satajiduni insyaallah minas sobirin. Kalimat berita, kalimat pertanyaan dari ayahnya direspon seperti ada kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jawabanipun, wahai ayah tercintaku, laksanakanlah perintah dari Allah untukmu. Satajiduni insyaallah minas sobirin. Niscaya engkau insyaallah akan melihat aku kelebet golongan piantun-piantun ingkang sabar. Masya Allah. Okay. Yang kedua, ibadahe luar biasa. Ibadahe saestu kados anak-anak SD IT Al Furqon Jember. Niku wau novel kalian Ines, gemar membaca Quran, gemar menghafal Al-Quran, gemar sholat ke masjid, gemar puasa, gemar bersedekah, pokoknya gemar ibadah. Nggih. Nomor 3, kagungan akhlak ingkang sae, budi pekerti ingkang sae, sopan santun, unggah-ungguh, ikhtiram, hormat kalian tiang sepah utawi tiang ingkang langkung tuwek timbange dheweke, dan seterusnya. Nah, karena ananda sekarang di era globalisasi ini, Bu, Pak, menurut konco-konco ahli, piyambake nggih kedah kagungan study skill istilahnya, ilmu belajar. Nggih. Ilmu ya apa belajar? Kalau dapat ilmu ini, punya ilmu ini, dia belajarnya cepat tetapi banyak hasilnya. Nah, itu ilmunya wonten gangsal ilmu dasar. Yang pertama speed reading namanya. Membaca cepat. Membaca cepat ini standar internasionalnya 750 kata per menit. Lah ibu-ibu kalau tes itu paling pol Bu 200 kata per menit panjenengan iki. Napa meleh lek anake 8.
Bapak-bapak tambah maneh paling 250. Nah, ya apa carane anak kula panjenengan saged maos dengan kecepatan 750 kata per menit. Anak saya rata-rata sudah 2000 kata per menit yang lulus SD. Karena memang dapat ilmunya di sekolahnya. Ya, ilmu itu saya tularkan ke Bina Insan. Di sini ada sekolah Bina Insan kalau nggak keliru ya. Nah, itu guru-gurunya sudah kita latih. Namanya speed reading ilmunya. Terus moco itu belajar gak usah suwe-suwe kayak bapak Nggih, cepet tapi ngerti. Yang kedua, easy writing, menulis cepat. Dia membaca cepat lalu dia menulis yang dia baca dengan cepat pula. Standar internasionalnya 40 menit 7 halaman. Jadi dia isok nulis dalam tempo 40 menit itu 7 halaman. Saya waktu ujian S2 pelajaran leadership itu yang paling saya kuasai, itu mampunya hanya 1 jam 4 halaman. Tapi lumayan ya. Kalau standar kita di Indonesia itu saya buat 1 jam Anda bisa nulis minimal 4 halaman. Yang ketiga, public speaking. Dia bisa menyampaikan apa yang dia baca, apa yang dia tulis dengan sangat baik. Membaca, menulis, menyampaikan. Membaca, menulis, menyampaikan. Terus begitu siklusnya. Ini yang diterapkan di sekolah-sekolah seperti Ciputra. Ada seorang teman saya, seorang profesor ahli kelautan, suatu saat diundang SD Ciputra. Saya tanya, loh, lapo dok? Lapo prof? SD Ciputra kok ngundang profesor? Lah iku, kula nggih mboten ngertos awale. Jadi ternyata Pak Profesor ini disuruh mendengarkan presentasi 4 kelompok anak kelas 6 SD tentang abrasi pantai oleh air laut. Erosi pantai oleh air laut. Jadi rupanya gurunya itu sudah biasa menugasi per kelompok, ya, tugas-tugas yang kali itu adalah temanya abrasi pantai oleh air laut. Waktu dapat tema ini, dapat tugas ini, kemana anak-anak ini mencari informasi pertama kali? Google, betul, internet. Yang nomor 2, library, perpustakaan, baca literatur. Yang ketiga, ke pantai. Dalam rangka apa itu? Iqra. Nggih, dalam rangka Iqra, moco. Setelah itu apa yang mereka lakukan? Menulis apa yang dia baca dari Google, dari internet, dari perpustakaan, dari pantai. Dibuat narasinya seperti yang diminta oleh gurunya. Setelah itu dia harus menyampaikan di depan pakarnya, di depan profesor. Coba itu. Dan itu biasa. Membaca, menulis, menyampaikan. Nah, yang keempat, mind mapping. Mind mapping ini anak diberi ilmu, kalau gurunya menjelaskan, dia tidak perlu nyuwadet kabeh yang diomongkan atau nggak perlu ngerekam. Ya, dibuat petanya. Nah, itu ada ilmunya namanya mind mapping. Wis mocone cepet, dak iso gawe mind mapping, belajar ya tambah jos. Nggih. Dan yang terakhir, super memory system. Cepat menghafalkan tapi daya ingatnya tahan lama. Nah, itu juga ada ilmunya. Tidak seperti kita, lama ngapalkannya, begitu hafal digetak bojone lali langsung. Alhamdulillah Ustadz, juz 30 kula sampun hafal. Alhamdulillah, wes saiki juz 29. Selang berapa lama datang lagi, alhamdulillah Ustadz, juz 29 sampun hafal. Nggih, cobi dimulai juz 30. Nah, niku masalah Ustadz. Juz 30 wes hilang, ketutup juz 29. Nah, dengan ilmu ini insya Allah enggak. Ya, ini ilmu study skill, study motivation. Panjenengan harus pinter-pinter memotivasi anak untuk berprestasi. Jangan sampai maunya membina,
tetapi dampaknya malah membinasakan. Hati-hati, Bu. Kemudian komunikasi ini maksud saya adalah bahasa asing. Bahasa asing yang merupakan bahasa yang dipakai oleh literatur ilmu. Napa niku? 1 bahasa Arab, 2 bahasa Inggris. Nggih, wah, alhamdulillah Ustaz. Anak saya menguasai 3 bahasa. Napa mawon? Bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Saya niku alhamdulillah, cuma literatur buku lek jenengan searching teng Google dalam bahasa Madura itu gak ono. Dalam bahasa Jawa sekedik. Dalam bahasa Indonesia tidak banyak. Tapi kalau bahasa Arab, bahasa Inggris wakeh. Nah, lalu IT ini akrab kalian mbah ingkang naminipun Mbah Google. Cobi jenengan terawang bayangkan kalau anak kula panjenengan dapat ilmu study skill tadi 5 itu ya, lalu motivasinya untuk berprestasi tinggi, kemudian dia menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, syukur-syukur bahasa Mandarin, dan Mbah Google akrab pula dia. Kira-kira lek sekolah itu ranking pinten mangke, Bu? Luweh pinter timbangi gurune malan kira-kira niku. Nggih. Nah, saya tanya lagi, sinten sing pengen anake kados ngeten? Angkat tangan. Nah, mudah-mudahan malaikat lewat mendoakan harapan kita. Amin Allahumma amin. Cuma masalahnya ngeten, Bu, menawi kula panjenengan pengen anak kula panjenengan kados ngeten, maka kula panjenengan harus seperti ini dulu. Mosok iya wong tuangne delangop delahom lolak terus anake hebat ngono. Kira-kira ya ana siji loro, nggih. Nah, iku biasane ngawula teng kiai, akhire entuk berkahe. Ya, cuma kan kiai niki mboten kathah, mosok kabeh sampean ngawula lak mboten, nggih. Makanya harus kita usahakan sendiri. Apa ciri daripada orang tua hebat menurut kula yang mendasar ini? 6. 5 sudah saya sebut tadi. Ingkang dereng kula sebut kekuatan spiritual. Ingkang gangsal sudah kula sampun sebut kala wau. Menguasai usia emas anak, menguasai pengetahuan tentang tumbuh kembang fisik, tumbuh kembang psikis, 9 kecerdasan majemuk, dan gaya belajar anak. Nggih. Nah, kita langsung ke usia emas dan tumbuh kembang fisik anak karena waktunya tidak panjang. Saya ingin sedikit mengajak panjenengan merenungkan ini. Kulo, bapak-bapak, ibu-ibu, niki sakjane lahirnya kulo panjenengan niku Pak, luar biasa prosesnya. Pas bapak kita melepaskan jutaan spermanya yang diarahkan ke ovum ibu kita, iku sing isok melebu teng seng telur ovum ibu kita itu dari jutaan sperma hanya satu. Jadi kita ini sakjane lahir itu dari kompetisi yang luar biasa dan kita pemenangnya. Kesimpulannya nopo? Potensi kulo panjenengan, potensi anak cucu kulo panjenengan itu luar biasa. Tinggal kulo panjenengan saged memfasilitasi tumbuh kembangnya nopo mboten. Nggih? Sepakat nih? Nah, alhamdulillah. Bu, saya urip kabeh Bu. Sampun sarapan dereng Bu? Podo. Wacarane jam 6, hotel sarapannya bukanya jam 6. Saya ingin tanya Bu, tolong sing jujur Bu nggih. Sinten dari ibu-ibu ingkang hadir sak mangke ingkang sedang hamil, angkat tangan. Loh, kan sing ngaku.
makane kula tanglete sing sedang hamil. Ayo. Lek gak ono sing ngacung kula tutup pengajiane. Wonten? Pundi-pundi? Mosok mboten wonten. Wis kapok be. Masya Allah. Mosok pengajian isine lansia kabeh. Kenapa saya tanya kalau panjenengan pas hamil beruntung panjenengan rawuh pada pagi hari ini, karena ilmunya tentang itu. Ngoten lho maksud kula. Kok isin. Ya mudah-mudahan setelah dapat ilmu ini panjenengan hamil malih, amin. Nah, jenengan persane niku Bu nggih. Jadi kalau panjenengan hamil lajeng lahir anak panjenengan, lahir procol niku. Procot. Lek Surabaya procol. Wong garek LMBT kok dipermasalahkan. Lahir procot. Nggih. Itu volume otak anak kula panjenengan sudah mencapai 50% volume otak kula panjenengan. Volume otak orang dewasa 50%. Nggih. Pada saat Ananda umur 2 tahun mencapai pinten niku? 80%. Kesimpulannya nopo Pak? Perkembangan volume otak anak manusia itu sangat cepat sekali pada saat dia ada di rahim ibunya sampai umur 2 tahun. Inilah yang menyebabkan atau inilah yang dijadikan dalil oleh para pakar, usia emas anak itu umur 0 sampai 2 tahun. Karena seperti ini hebatnya pertumbuhan otak anak manusia, maka begitu ibu-ibu hamil, nggih, Bu, begitu panjenengan sumerep lek panjenengan hamil, langsung hubungi dan tuntut orang yang menghamili panjenengan. 3 perkara, tritura. Yang pertama, tolong beliau, bapak kita ini, suruh menyiapkan makanan yang gizinya super ngantos umur 2 tahun. Nggih, Pak. Ojo anu tok, Pak. Ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya, gawe tok marono ditinggal blak. Ya, wanake 7 kabeh mbarep, repot niku. Yang kedua, kewajiban kita Pak, menyediakan minuman yang gizinya super. Saya kemarin waktu rapat dengar pendapat dengan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur agak muring-muring. Kenapa? Karena angka ASI untuk 6 bulan pertama anak Indonesia di Jawa Timur pencapaian targetnya hanya 75%. Dados saya ono 20% anak manusia Jawa Timur tahun 2014 sing boten angsal ASI eksklusif. Mangkane kula muring-muring. Kadin kus yang mantuk-mantuk ngeten. Ya mudah-mudahan dapat hidayah. Yang ketiga, sediakan lingkungan ingkang islami. Dados begitu istrinya hamil Pak, sing panjenengan puter niku tartil Al-Qur'an. Jangan cucak rowo, oplosan, napa meleh, goyang dumang. Naudzubillah min dzalik. Niki nggih 3 Bu, jenengan eling-eling mangke lek hamil malih tuntutlah bapak-bapak kita ini 3 perkara tadi. Nah, itu dari volume otaknya. Volume otaknya. Sekarang kita lihat perkembangan intelektual otaknya. Nah, itu kita lihat. Coba panjenengan fokus ke sini.
ke umur ini. Umur pinten niki? 4 tahun. 4 tahun kira-kira volume otak anak tadi pinten persen? Lebih dari 80%. Wong 2 tahun saja volume otaknya 80%, apalagi kalau 4 tahun pasti lebih, nggih. Nah, waktu 4 tahun itu panjenengan lihat perkembangan intelektual otak anak manusia mencapai 50% kemampuan intelektual otak orang dewasa. Pinten persen? 50%. Wes 50%. Dados inilah yang dijadikan dalil oleh pakar yang lain yang mengatakan usia emas anak itu 0 sampai sekawan tahun. Nah, kalau dalilnya ini, maka 3 tuntutan ibu-ibu kala wau diperpanjang dari 0 sampai 2 tahun menjadi 0 sampai 4 tahun. Nggih. Setuju, Bu? Setuju. Nah, Anda lihat sekarang yang ini. Umur pinten iki? 8 tahun. 8 tahun volume otak anak kira-kira mencapai 90%, perkembangan intelektualnya mencapai 80%. Lah lek kula, Bu, usia emas anak itu 0 sampai 8 tahun. Karena itulah saya komitmen terhadap istri saya, ayo Dek, ayo yang awake dhewe ora usah hidup lebih dari yang lain kecuali satu perkara, yakni makanan dan minuman untuk anak-anak kita. Iku sampai anak kula, Bu, lek kelambine gak suwek, sepatune mboten jebol, sandale gak ilang, nggak akan saya belikan yang baru. Tetapi lek masalah makanan, silahkan panjenengan kapan-kapan lek pas tindak datang Masjid Al-Akbar mampir teng griya kula. 4 sehat, 5 sempurna. Dalilnya napa? Ya niki. Nggih. Nih. Nah, kalau anak kula panjenengan gizi buruk, naudzubillah min dzalik, itu nanti umur 2 tahun yang mestinya hubungan antar saraf dan sel-sel saraf seperti ini ruwet kayak begini, ndak bisa, boleh gondol, gak ono sel sarape. Niki mengke pas remaja piyambake mresani acarane tukul, napa niku judule? Bukan 4 mata, tukul banyol, semua penonton tertawa terpingkal-pingkal, anak kita ini diem 1000 bahasa. Begitu selesai penonton yang lain tertawa, mandek, anak kita baru mulai tertawa. Naudzubillah min dzalik. Wis gak mung telmi, telwa pisan. Wis telat mikir, telat tertawa. Pengen anak kados ngoten. Naudzubillah min dzalik. Makanya minumannya bergizi, ASI eksklusif 6 bulan. Setelah itu pilih susu yang bagus, susu formula. Makanannya harus super gizinya, lingkungannya harus seperti Lirboyo. Lek angel kados Lirboyo, yes kados Bina Insan niku. Kula tanggung jawab soalnya kula supervisori, nggih. Tapi gak tahu dibayar. Amal. Nah, sing kagungan anak putri umurnya masih 10 tahun, angkat tangan. Anak putri ada ya? Bapak-bapak umur 10 tahun ke bawah ada? Wis mantu tak, Pak? Kenapa ini penting? Anak putri itu puncak pertumbuhannya umur 12 tahun. Nggih. Nah, lek dalilnya ini dipakai berarti molor malih sampai umur
12 tahun makanan bergizi, minuman bergizi, lingkungan islami ngantos 12 tahun. Lek sing lanang ngantos 12 tahun, Pak. Makanya anak saya 6, 4 laki-laki, 3 sudah remaja. Ada yang ITS semester 2, SMA kelas 3, SMP kelas 3, itu tingginya sudah rata-rata 175. Bapak ekor 1,6, ibu 1,6. Alhamdulillah ya, anak saya tinggi-tinggi. Anak saya yang putri yang barep itu 165, hampir sama dengan saya. Ini Pak. Nah, kalau anak kula panjenengan gizine kurang, apalagi gizine buruk, hati-hati. Ini ya. Kalau kula panjenengan baru intervensi gizi di umur 5 tahun, kaset. Ini lost generation, jadi generasi hilang karena kerusakan sel-sel saraf otak itu sifatnya permanen, tidak bisa didandani. Maka dari itu saya sampaikan tadi, saya betul-betul fokus ya kepada kepala dinas kesehatan itu untuk menyukseskan mulai polindes, poskesdes, sehingga ASI eksklusif, posyandu ya itu bisa berjalan dengan seperti seharusnya. Karena itu nasib anak bangsa terletak di sana. Ya. Nah, ini anak kira-kira Bu sedang bahagia atau sedang gondok? Lalek pas sampean meresani anak sampean kados ngeten, panjenengan seweneng atau sewenep? Alhamdulillah ngaku ya. Nah, karena itu kita monggo lihat ini. Cuma ini kayaknya juga belum bisa ini. Harus keluar dulu. Menurut ibu-ibu, bapak-bapak gak usah jawab Pak. Anak tadi itu sedang menyaksikan bidadari atau mak lampir? Menurut ibu-ibu di kota Kediri, Kabupaten Kediri, ibu yang seperti mak lampir adakah yang sedang hadir di sini? Mosok wonten apa mboten Pak? Duh, sing bener sing endi niki? Panjenengan garis bawahi kala wau, saya ini hanya ingin membantunya belajar matematika dan bahasa Inggris. Kenapa? Karena di Singapura anak kalau pinter bahasa Inggris dan matematika itu dianggap anak jos, margo jos. Demikian pula di kota Kediri, demikian pula di Kabupaten Kediri, sak Indonesia, sak dunia itu orang tua
selama ini mengatakan anaknya pinter itu kalau dia mahir bahasa asing dan mahir matematika, nggih mboten? Lek pintere ngaji, pintere nduk masjid, pintere nyanyi, pintere melukis menggambar, pintere masak, niku dianggap pinter napa mboten? Mboten. Biasa mawon. Makanya kalau anaknya keterima di FK UNER, di ITS, wow, bangga. Nah, makanya sampean perso namine Ahmad Dhani. Ahmad Dhani loh. Nah, penyanyi grup Dewa 19 sakniki jurine X Factor. Ya. Dhani ini dulu sekolah SMA 2. Saya SMA 5, dia SMA 2 Surabaya. Si api SMA 5. Mau SMA aku ya tak lem-lem dewe, Bu. SMA 2 ini juga SMA top ya di Surabaya. Nah, dia ngomong begini suatu saat. Dulu kalau sekarang ini satu kelas anak 30 maksimal, ya. Ada yang 25. Dulu zaman saya kata Dhani itu 48. Satu kelas itu. Zaman saya juga. Nah, saya ini ranking ke-48. Kata Ahmad Dhani itu. Nah, sekarang apa ada yang mengatakan Ahmad Dhani ini bodoh? Semua masyarakat Indonesia yang tahu musik ya mengatakan Dhani ini salah satu jenius musisi di Indonesia. Nah, kita lihat sekarang film kedua. Nah, ini anak yang sama dengan anak yang ngelihat mak lampir di rumahnya tadi. Nggih, sama ya anaknya. Nah, di kelas dia ngelihat bidadari atau ngelihat mak lampir? Bidadari. Nah, sekarang saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu jangan jawab. Cirinya bidadari, Pak, satu, cantik, oh, pinter. Kedua, lembut. Yang ketiga, perhatian, ya. Nah, kalau mak lampir, Pak, cirinya, Pak, jelek, judes, terus triwis. Kados sinten, Pak? Kados sinten? Kita lihat tadi bu guru ini ya, luar biasa bu gurunya ini. Jadi waktu dia mau ngajar, ada murid, ini sekolah yang anak-anak mokongnya itu didadekno situ. Ya, anak-anak yang bandel itu dijadikan satu di kelas itu tadi. Anak bandel, anak sing gak patio iso taruh situ.
Nah, guru ini disuruh ngajar di situ baru pertama kali. Maaf Bu Guru, apakah dulu nilaimu matematika sama Inggris jelek? Coba kalau Bu Gurunya bilang begini, siapa namamu? Bapakmu sapa jenenge? Ibu iki elek-elek ngene, lulusan cum laude UNER. Roh UNER tagak sampean iki. Universitas Airlangga, ibu nomor 1 wisudawati terbaik. Kira-kira apa yang terjadi kalau dia jawabnya begitu? Semakin ada jarak. Tapi dia menjawab ngeten, bener, nilai ibu matematika dan bahasa Inggris dulu jelek. Wah, tepuk tangan anak-anak itu, podo mbak aku. Terus apa yang ibu lakukan? Ibu benci sama matematika. Wah, langsung ngadeg tepuk tangan. Wes iki konco plek ambek awake dhewe iki. Nah, begitu masuk frekuensinya, ya, dia baru kemudian memulai pencerahannya. Cuman setelah ibu pikir-pikir, semakin ibu benci matematika, semakin ibu kalah dengan matematika itu. Karena itu ibu putuskan untuk mendekat dan bersahabat dengan matematika. Alhamdulillah kalau kita ya, akhirnya ibu bisa menguasai, mengalahkan matematika. Mantuk itu. Nah, pas seluruh mata anak-anak di kelas itu tertuju kepada ibu gurunya yang luar biasa ini, ada satu anak sing gak ngereken. Anak kalau mau niku sing ketemu mak lampir niku gambar. Coba lek jenengan dados guru nih, apa gak muntap, apa gak muring-muring. Tapi luar biasanya ibu guru ini menepuk pundak daripada ini. Oh, kamu rupanya mahir menggambar. Mantuk-mantuk gini, tolong gambarkan yang terbaik buat ibu guru. Mau kan? Saat itu dia tersenyum, yang senyumannya ini tidak pernah dia berikan hatta untuk ibu kandungnya sendiri. Dan film ini berakhirnya nanti ibu guru tadi mengirim gambar anak yang diperuntukkan baginya ke lomba menggambar internasional dan menang di film ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke psikologi anak. Ini sampai jam berapa acara kita ini? Wah, karek 10 menit ya. Saya kebut aja kalau gitu. Padahal ini yang paling penting. Bapak Ibu rahimakumullah, ada pakar yang menjadi rujukan utama para pakar anak, membagi tahapan usia manusia jadi 8. Nah, untuk kula panjenengan dalam rangka kajian pagi hari ini, yang penting itu tahap pertama sampai tahap ketiga. Kedua, yang paling penting untuk difahami, tahapan pertama itu ada target-target yang harus kita capai dalam mendidik anak kita di periode itu. Kenapa? Karena ini nanti menjadi basis pertumbuhan anak periode berikutnya. Jadi tidak bisa lompat. Kalau gagal tercapai indikasi tadi, naudzubillah min dzalik, medeni Bu. Anda tahu tukang jagal dari Jombang, Rian, ya, nah, itu karena faktor ini masalahnya. Ya, nanti kita akan kupas. Nah, ini ya, 3 tahap, 0 sampai 18 bulan, 18 bulan sampai 3 tahun, kemudian 3 tahun sampai 5 tahun. Kalau mau ditambah lagi, 5 sampai 13 tahun. Ini yang paling penting. Anda harus menguasai luar kepala dan mampu mengamalkannya dengan baik demi lahirnya anak bangsa Indonesia ini yang sekelas bahkan lebih baik daripada pendiri-pendiri bangsa ini. Nah, fase 1 Pak, umur pinten kalau mau Bu? 0 sampai 18 bulan. Ada yang punya anak atau punya cucu umur ini sekarang? Ya, tolong diperhatikan dengan seksama.
Jadi anak umur 0 sampai 18 bulan itu cirinya dia tidak bisa apa-apa kecuali menangis. Sekali lagi, dia tidak bisa SMS, dia tidak bisa Facebook, dia tidak bisa BBM, dia tidak bisa WhatsApp ke panjenengan. Iso egur. Yang kedua, selain itu anak ini betul-betul tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya. Karena itulah Bapak Ibu, di sini ada dua prinsip yang harus panjenengan kulo renungkan, inget-inget lalu diamalkan. Yang pertama, call feeding. Anak ini tidak bisa apa-apa, tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Mengandalkan kita, sangat mengandalkan orang yang ada di sekitarnya. Nah, cara untuk memberitahu orang di sekitarnya tentang kebutuhannya itu hanya satu cara, yaitu dengan menangis. Jadi kalau ada anak menangis itu panjenengan harus bahagia, jangan malah senep. Yeah. Seperti waktu anak lahir procot, apa yang Anda tunggu-tunggu? Tangisannya. Nah, kalau sudah lahir procot, nangis sampean seneng, lalu anak itu nangis lagi, sampean kudu seneng lagi. Ojo malah senep, marono di cetot bokonge. Naudzubillah min dzalik. Nggih. Nah, begitu anak menangis, itu prinsipnya yang pertama adalah tender loving care. Apa sih maksudnya? Gampangane ngeten. Siapa yang ada paling memungkinkan cepat untuk ketemu sama anak itu, dia yang wajib menemuinya. Ya, bapake pas maca koran nduk gone ruang tamu, ibuke di dapur. Nah, anak nangis, sopo sing kira-kira iso disian nemui anak itu yang wajib. Langsung Anda bergegas menemui anak itu, lalu angkat, kemudian gendong, belai-belai rambutnya, cium. Setelah itu baru Anda cari tahu, robo-robo, kok gak teles, ya, diambu gak pesing, gak opo blas. Oh, berarti minta ASI. Ya, minta ASI, ibunya dipanggil. Kalau waktunya ganti, ya panjenengan ganti. Jadi cepet-cepetan, lalu dengan penuh loving care tadi itu, perhatian kados bidadari itu, dan penuh cinta gati. Lalu yang kedua, call feeding. Napa niku call feeding? Menawi anak-anak ibu masih ada yang 0 sampai 18 bulan, lalu ibunya wanita karier, ya, maksudnya saya, aku arepe kerja enak, engkau gak ono sing nyusui awakmu, wis iki saiki nyusuwo, ya, padahal dia belum nangis. Nah, itu jangan Anda lakukan. Jadi Anda beri kalau dia minta, nggih. Tapi begitu dia minta, Anda harus segera memberinya dengan penuh kasih sayang seperti tadi. Nggih. Nah. Kalau berhasil Bapak Ibu, anak akan merasakan lingkungan di luar dirinya itu membuat dirinya nyaman. Nanti anak ini akan mudah percaya terhadap lingkungan terdekatnya. Sebaliknya, kalau kita gagal melakukan call feeding dan tender loving care tadi, anak ini kelak gede prejudice. Roh prejudice, Bu, gampang curiga. Bojone telak 5 menit wis di SMS-i, wis ditelepon-teleponi, bareng ditelepon sing jawab Mbak Veronica, ngamuk malahan, ya. Hati-hati. Nah, jadi kesimpulannya di tahap pertama ini,
The infant lives through and loves with its mouth. Bayi itu di umur ini hidup melalui mulutnya. Bayi mengamati dan memberi sinyal sampai umur 4 tahun. Sebelum kognitifnya berkembang lebih dari 50%, anak melakukan kegiatan yang disebut dengan absorbent mind. Ini yang tadi saya minta, tolong bapak-bapak sediakan lingkungan yang islami, begitu anak itu diketahui ada di rahim ibunya sampai dia lahir umur balita. Kenapa? Absorber mind. Copy paste terbaik itu anak bayi. Ada kepala sekolah TK yang curhat ke saya, ya Ustadz, saya terpaksa baru mendrop out anak murid saya, ya. Biasanya lek DO itu kan sudah kuliah, nggih. Iki sik TK wis di DO. Napa Ustazah? Ya, kami sudah panggil ayahnya, ibunya, kita beri pendampingan oleh psikolog, tapi nggak berubah. Lah ya, kasusnya apa? Nyuwun sewu Ustadz, anak ini hobinya menyelinap masuk ke dalam rok ustadzahnya. Nggak hanya itu, setelah keluar kepalanya, dia bilang ke teman-temannya, "Hey friend, Rinio tak kandani, warna underwear ibu guru hari ini pink." Nah, kira-kira anak ini jenius sehingga bisa melakukan itu, opo niru bapake? Opo niru ume? Opo niru sing didelok? Mana yang benar? Jenius atau niru? Niru. Hati-hati Pak, nggih, hati-hati. Kepekaan primary caretaker untuk merespon sinyal dari bayi sangat penting itu tadi ya, cepat, penuh kasih sayang. Nah, ini yang dinamakan dengan basic trust. Jadi anak punya rasa percaya terhadap lingkungannya. Ini kalau kita sukses. Tapi kalau gagal, yang terjadi sebaliknya, mistrust. Anak tidak akan percaya terhadap kita, makanya banyak fenomena anak lebih kecantol kalian babysitternya, nggih mboten. Nah, ini gara-gara ini. Ya. Oke, sekarang fase kedua, umur 18 bulan sampai 3 tahun. Kita asumsikan berhasil Pak ya, dia punya basic trust. Nah, pada saat ini ibu-ibu, bapak-bapak mohon diperhatikan, anak mulai bisa berjalan. Nggih. Rasa ingin tahunya mulai muncul. Apa yang terjadi? Melokla melaku mondar mandir, nyekeli sembarang kalir. Nggih. Kata orang Jawa, sanes Kediri nggih, Jawa, iki ngono anake sapa? Kok nelitis? Nggih. Kok nelitis? Wis umek kaya bae, sembarang dicekel, ya, sembarang didengok. Mari ngono ana HP-ne Ume dicemplungno banyu, uji coba kira-kira tahan air atau tidak. Ume seneng tak senep? Senep. Yeah. Yang kedua, anak ini sudah mulai bisa bicara. Kalau ibunya itu nyuwun sewu penyiar radio Andika, pinter omonge. Kata orang Jawa, iki ngono anake sapa? Kok criwis? Mesti iki ibuke penyiar Andika. Andika gak melok-melok kena pisan. Hati-hati, ada stereotip negatif pada anak yang saat itu sebenarnya justru butuh supporter, justru butuh fasilitator. Karena itu diharapkan lingkungan peka terhadap kebutuhan anak yang sedang mencoba kemampuan barunya. Apa itu jalan, apa itu demek-demek, apa itu ngomong. Sikap lingkungan harus suportif, reassuring, tegas. Apa reassuring itu? Podo
suportif dia. Ya. Jadi penggembira. Jadi motivator. Nah, kalau berhasil, anak akan mengembangkan rasa percaya diri. Kalau tadi percaya terhadap lingkungannya, yang kedua ini dia akan percaya terhadap dirinya sendiri. Anak ini nanti akan mandiri insya Allah. Tapi sebaliknya, kalau gagal, dia ini kelak, ya, gelarnya SBY, bukan mantan presiden loh ya, suka bimbang ye, ragu-ragu terus, kemudian rendah diri. Ini kalau kita gagal. Nah, kata Pak Erikson, pakarnya ini, inilah backbone, tulang punggung periode umur manusia. Kalau kita berhasil di sini, tulang punggung manusia itu akan tegak. Artinya akan luar biasa berhasilnya. Tapi kalau gagal seperti tulang punggung, itu akan patah, cuklek, hati-hati. Nah, ini kesimpulannya tahap kedua, anak mulai bisa bicara tadi itu. Kemudian sikap kita bagaimana? Kalau tadi call feeding sama tender loving care, maka yang kedua ini sikap kita holding, kita siaga. Tetapi letting go, jarnoai. Bahkan Anda supporteri, Anda dukung, Anda support, tapi tetap siaga. Kalau nyekel api nggak sampai terjadi, karena menarik itu api itu, isok didemek ambek deh. Kalau kita tidak siaga, holding, tetap siaga, tetapi letting go. Kita fasilitasi dia untuk bicara. Kita ajak dia bicara sebanyak-banyaknya, karena itu sangat luar biasa bagi dia. Kita ciumi sebanyak-banyaknya, karena itu juga sangat luar biasa bagi dirinya. Dan kita ajak bermain, sehingga dia semakin banyak bergerak. Nah, kalau babysitter, orang tuanya tidak paham ilmu ini, maka sering terjadi battle, perkelahian dalam tanda kutip, antara pengasuh dengan anak. Mulai terjadi kekerasan terhadap anak itu umur-umur anak ini. Ya, hati-hati. Yang terakhir, fase ketiga, asumsinya tadi kita berhasil, anak percaya terhadap lingkungannya, anak percaya terhadap dirinya sendiri, mandiri, lalu dia tumbuh selanjutnya umur 18 bulan sampai 3 tahun. Apa yang terjadi di sini? Ngomongi tambah akeh, obahe tambah nelitis. Nah, yang khas di sini rasa ingin tahunya menguat. Jadi akan semakin banyak uji coba yang dia lakukan. Ya, akan semakin banyak uji coba yang dia lakukan. Loh, kok HP ini ibu, HP ini bunda anyar. Kira-kira iki lek tak celupno banyu, koyok sing biyen tah gak, gitu kira-kira nanti berpikirnya. Jadi uji cobanya semakin sering. Nah, battle-nya juga semakin tertajam kalau pengasuhnya tidak paham tentang ini. Ya, jadi timbulnya rasa inisiatif, rasa ingin tahu, muncul daya kreativitas dan selalu mencoba. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Kita jadi fasilitator. Kalau tadi supporter, sekarang lebih dari itu, supporteria ditambah memfasilitasi. Ya, banyak belikan alat-alat peraga. Insya Allah anak nanti aktif memasuki dunia dengan suaranya, dengan geraknya, dengan rasa ingin tahunya. Ya, being on the mic. Kita fasilitasi anak itu untuk being on the mic, mencoba apapun yang dia inginkan dalam pengawasan kita tentunya. Insya Allah kalau kita utun 18 bulan sampai 3 tahun, lalu 3 tahun sampai 5 tahun seperti ini, inisiatif anak itu akan kuat, curiosity-nya itu akan kuat, rasa ingin tahunya akan kuat, dan ini aset yang luar biasa bagi Ananda untuk masuk dunia bangku sekolah dasar. Ya, tahap
Tahap berikutnya bagaimana? Insya Allah nanti saya sampaikan kalau diundang lagi. Karena sudah 7:30 saya juga seperti sampean sudah lapar. Waktune sarapan. Sinten sing badhe traktir ustate tak dongakno mlebu surga. Amin Allahumma amin. Ngoten Bapak Ibu, kalau mau materinya silahkan menghubungi panitia, mboten kula tarik biaya. Malah kula harapkan panjenengan amalkan, panjenengan sebarkan, cek dados amal jariah kula panjenengan. Amin Allahumma amin. Kirang langgungipun kula nyuwun agungipun samudraning pangeksami, dan untuk menyempurnakan majelis taklim kita pada pagi hari ini, marilah kita akhiri dengan melantunkan munajat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatillah, bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna du'aana ya Allah. Allahumma taqabbal minna da'watana ya Allah, innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa ilman nafi'an wa amalan sholihan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan ya Razzaq. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi seluruh rangkaian